Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, kita mendapatkan anugerah yang baru di hari ini. Puji Tuhan, kesempatan yang baru Tuhan Yesus berikan lagi kepada kita. Puji Tuhan, hari baru. Amin ya. Kita tahu bersama Tuhan kita diteguhkan. Amin ya. Bersama Tuhan kita mampu melewati apapun. Amin ya. Kita tahu banyak hal yang dialami oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi karena mereka, kita bisa mendengar berita mengenai Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hidup, itu kita dengar menguatkan kita. Dan karena mereka, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Karena apa? Masih ada orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Masih ada orang-orang yang hatinya mau disentuh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bekerja menguatkan banyak orang, memampukan banyak orang. Kita tahu semua karena anugerah kasih karunia Tuhan. Kita mampu melakukan banyak hal itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan masih berbicara. Itu harus kita saksikan kepada banyak orang, agar di hati banyak orang juga terdapat iman. Makanya kita harus berfirman, karena kita tahu iman timbul dari pendengaran. Maka berfirmanlah, bersaksilah, perkatakan firman yang kita tahu ini. Yang kita tahu firman ini didengar oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu setiap perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang didengar Tuhan Yesus dari Bapa. Makanya ini firman yang hidup. Tuhan masih berbicara. Salah satunya kepada saya melalui 3 pendeta besar. Almarhum Pendeta Yesaya Pariaji, Pastor Samson Dabas, Pendeta Yosef. Ini kita saksikan kepada banyak orang. Agar apa? Agar orang-orang juga bisa merasakannya. Timbul iman dalam hati mereka, bahwa mereka juga layak. Mereka dilayakkan oleh Tuhan Yesus, kasih karunia juga hak mereka. Biarkan di hati banyak orang itu timbul iman. Jangan penghakiman. Setiap orang layak untuk mendengarkan Roh Kudus berbicara. Jangan ada penghakiman. Amin ya. Bahkan Paulus itu tidak menghakimi dirinya sendiri. Amin ya. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jangan ada penghakiman. Manusia seringnya menghakimi dirinya sendiri. Jangan lakukan itu. Kita orang-orang yang sudah diampuni. Kasih karunia dari Bapa berwujud Tuhan Yesus itu sudah kita terima. Amin ya. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Karena kita tahu kita lebih dulu dicintai. Kasih karunia Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita imani itu. Dan kita sebarkan berita sukacita ini kepada banyak orang. Amin ya. Bahwa Tuhanlah yang melayakkan kita. Setiap orang layak untuk dapat mendengarkan Roh Kudus berbicara, bersaksi mengenai hal-hal yang akan datang. Biarkan iman itu tumbuh di hati setiap orang. Amin ya. Bahwa surga itu disediakan bagi semua orang. Amin ya. Semua orang itu berhak atas kasih karunia yang dari Tuhan ini. Sebarkan itu ke banyak orang. Semakin banyak orang diselamatkan, surga semakin bersorak-sorai. Kita tahu 1 jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan ya. Karena dengan nama Tuhan dimuliakan, Roh Kudus itu memenuhi muka bumi ini. Amin ya. Karena kita tahu Roh Kudus dicurahkan, Tuhan Yesus harus dipermuliakan terlebih dahulu. Amin ya. Karena kita tahu Roh Kudus itu diberikan kepada manusia dari Bapa itu atas rekomendasi Tuhan Yesus.
atas permintaan Tuhan Yesus. Setelah ada permintaan Tuhan Yesus, Bapa akan memberikan Roh Kudus, yaitu bagian dari diri manusia itu, kepada orang-orang yang sudah ditunjuk Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus merasakan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Kita tahu itu, kita beritakan kepada semua orang. Semakin banyak orang diselamatkan, karena kita tahu Tuhan kita tuh sudah tidak bisa disangka lagi. Sebegitu nyatanya. Dan biarkan setiap orang juga tahu berita sukacita ini, bahwa mereka tuh layak. Semua orang tuh layak mendapatkan Roh Kudus. Setiap orang itu layak mendapatkan kasih karunia. Tapi kita tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus kasih karunia itu dengan mencintai Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya. Paulus ya, walaupun saat itu bertemu dengan Tuhan, saat itu tujuannya tuh mau menangkapi orang-orang Kristen, tapi setelah dipakai Tuhan, benar-benar mencintai Tuhan dengan jiwa raganya, berkali-kali disesah, di penjara, bahkan dirajam sampai mati, dikira mati kan. Makanya Paulus berkata, Tuhan Yesus itu membangkitkan orang-orang mati. Karena saat itu Paulus dirajam sampai dibawa keluar kota. Ketika dikelilingi murid lain, Paulus ternyata hidup. Amin ya. Hal-hal ini sebarkan ke banyak orang. Biarkan iman tumbuh di hati banyak orang. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan melanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Judul perikopnya, harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu.
Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Paulus di sini mengajarkan orang yang bersalah itu harus diampuni kesalahannya. Bahkan Paulus mengajarkan harus dihibur agar ia jangan binasa oleh kesedihannya. Jadi orang yang salah tersebut jangan binasa karena rasa bersalah dia. Jadi di sini Paulus menggambarkan bahwa orang itu saat bersedih, tentunya dia ini ya tahu dia bersalah, merasa bersalah, makanya dia sedih. Orang yang digambarkan kayak gini ya, orang itu yang bersalah itu harus diampuni kesalahannya. Tetapi seorang yang bersalah ini digambarkan Paulus orang yang bersedih hati, sehingga orang lain itu harus menghibur hatinya agar ia tidak binasa oleh kesalahannya. Ini yang digambarkan oleh Paulus. Orang yang bersedih karena kesalahannya. Dan orang lain tersebut Paulus meminta agar orang ini dihibur. Karena apa? Karena dia merasa bersalah. Tentunya kalau dia melakukan kesalahan dan orang lain tahu sampai harus menghibur, berarti dia sudah mengakui kesalahan dirinya di hadapan orang tersebut. Paulus sampai meminta agar orang ini dihibur, jangan sampai ia binasa oleh kesedihannya. Paulus juga mengatakan ia menguji ketaatan jemaat Korintus. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu, dikatakan di ayat 9. Karena di sini katakan di ayat selanjutnya, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jadi di sini ada dua orang ya, dua pihak. Yang satu orang yang bersalah, yang satu orang yang dimana dirugikan ya. Di sini Paulus mengajarkan untuk mengampuni dan menghibur orang yang bersalah itu agar jangan binasa oleh kesedihannya. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan dan dia mengakui kesalahannya, dan satu orang lagi orang yang dirugikan. Paulus mengajarkan untuk mengampuni. Ada dua pihak, satunya orang yang merasa bersalah, satunya harus mengampuni. Agar apa? Orang yang merasa bersalah itu jangan sampai binasa oleh kesedihannya karena telah melakukan kesalahan. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal bagaimana Paulus mengajar jemaat Korintus untuk mengampuni orang yang bersalah. Amin ya. Amin. Dikatakan di ayat 5, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Paulus di sini mengatakan kalau ada orang yang membuat kesalahan ya, yang membuat jemaat Korintus bersedih, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian. Atau di sini Paulus mengatakan agar diri Paulus tidak melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Ini yang diajarkan Paulus. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, sudahlah cukup dengan melakukan teguran dilakukan oleh beberapa orang di antara kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Setelah itu, hibur orang yang melakukan kesalahan itu supaya ia jangan binasa oleh kesedihannya. Ini yang diajarkan oleh Paulus. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kalian, tegur, sudahlah, tegur. Beberapa orang di antara kalian menegur. Tetapi setelahnya, hibur orang itu agar dia tidak binasa oleh kesedihannya karena telah melakukan kesalahan.
Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi setelah ada orang yang bersalah, ditegur, kemudian Paulus meminta untuk mengasihi dia agar orang itu tidak binasa ya oleh kesedihannya yang berat. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Sebab justru itulah maksud aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Ini yang diajarkan oleh Paulus. Perintah Tuhan adalah mengasihi ya orang lain. Dan di sini Paulus juga mengajarkan apa yang ada di firman Tuhan. Ada orang yang bersalah, ampuni. Sebelumnya ditegur, setelah itu mengampuni, dikasihi agar orang itu tidak binasa oleh kesedihannya. Dan ini dimaksudkan untuk menguji ketaatan mereka terhadap firman Tuhan ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Amin ya. Mereka mampu mengampuni karena Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Itu semua dilakukan agar apa? Agar iblis itu tidak mengambil keuntungan atas diri jemaat Korintus. Kalau ada orang yang tidak diampuni, tentunya lari dari kumpulan jemaat itu. Yang diuntungkan siapa? Iblis, Lucifer. Makanya ajaran Kristus itu mengampuni. Agar apa? Yang diuntungkan itu bukan iblis. Iblis kan kerjanya itu mencari teman untuk menemani dia ke neraka ya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan ampuni kesalahan orang lain. Bahkan hibur agar tidak binasa dalam kesedihan. Agar apa? Agar iblis itu tidak mendapatkan keuntungan atas konflik mereka. Kalau orang percaya saling berkonflik, salah satunya pasti pergi dari perkumpulan. Siapa yang senang? Lucifer. Karena ada lagi orang yang masuk dalam dosa. Kalau satu kelompok yang saat itu gereja ya, atau kumpulan orang-orang percaya tidak mengampuni, tentunya yang satu yang tidak diterima atau tidak diampuni kesalahannya masuk dalam kelompok lainnya. Yang ini yang diuntungkan adalah Lucifer. Nambah lagi temannya saat di neraka nanti. Makanya saling mengampuni, saling mengasihi, hibur. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu.
berkat-berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang sakit, Tuhan Kau berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu Tuhan. Apapun di tubuh kami semuanya yang bukan daripada-Mu Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu. Beri kami pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan hidup yang takut akan Kau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan beri kami anak cucu yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang menyayangi Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami seperti mencintai Kau Yesus. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini menghadapi masalah, beban hidup, persoalan hidup Tuhan, tantangan-tantangan hidup. Beri jalan keluar-Mu, beri solusi-solusi-Mu Tuhan. Beri jawaban-jawaban doa daripada-Mu, beri terobosan-terobosan daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu melimpah dalam hidup kami, mujizat-Mu melimpah dalam hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu tinggal tetap dalam hidup kami, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.